teman-teman sudah lama ya di sini saya tidak buat tutorial terkait gaming ya ataupun bagaimana caranya live streaming ya. Oke, di sini saya mau share nih ya buat teman-teman karena ada yang request juga teman saya guys ya. Bagaimana sih Bang cara screen layar ini bisa kita pakai di OBS atau di laptop karena saya ingin coba live streaming biar lebih asik gitu guys ya. Oke, nah di sini saya akan coba gunakan salah satu aplikasi yang memang ini dikhususkan untuk di laptop ataupun di komputer guys ya. Jadi nanti si layar yang ada di smartphone ini akan langsung ditransfer ke laptop guys ya. Oke. Nah, yang pertama di sini teman-teman langsung saja masuk ke dalam pengaturan. Ini simple banget kok teman-teman ya caranya. Nah, kemudian kita langsung saja ke sini guys ya. Nah, ke bagian setelan tambahan ya. Kalau misalkan ada di sini saya coba di iQOO Z7 5G sebagai HP tutorialnya. Jadi di setiap HP itu beda-beda guys ya. Nah, di sini ada yang masuk ke sistem dulu. Nah, seperti ini ada opsi developer ya. Nih, masuk ke opsi developer. Nah, kemudian di sini kita aktifkan debugging USB-nya aja. Nah, aktifkan debugging USB. Cukup aktifkan debugging USB aja guys. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal koneksikan dengan menggunakan USB, teman-teman ya. USB langsung saja koneksikan ke laptop ya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke laptop saya, guys. Oke. Teman-teman, di sini kita sudah berada di screen record dari laptop saya, guys ya. Nah, sekaligus ada kamera kecil di bawah tuh ya, teman-teman, yang menunjukkan laptop saya. Oke, nah di sini saya sudah koneksikan nih kabel USB-nya teman-teman dengan laptopnya. Dan di sini kita langsung saja koneksikan ya. Yang tadi sudah kita coba aktifkan USB debuggingnya. Langsung kita koneksikan aja guys seperti ini. Nah, dia nanti akan ada notifikasi seperti ini. Kemudian ke laptopnya juga ada ya terdeteksi iQOO Z7 5G. Nah, gini guys. Di sini juga ada keterangannya nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada debugging USB aktif ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman nanti download ya, download aplikasinya. Saya sertakan di deskripsi box. Ini namanya adalah SCR-CPY guys. Nah, teman-teman nanti buka aja. Oke, seperti ini untuk aplikasinya. Oke, nah kemudian nanti teman-teman cari yang ini yang ada logonya nih. SCR-CPY, langsung aja klik kanan open run as administrator. Kemudian yes. Nah, tunggu proses. Nah, dia akan ada notifikasi seperti ini di HP-nya. Langsung saja selalu izinkan dan izinkan. Nah, sekarang kita coba lihat guys. Ya, dia ada muncul apa tidak di layar. Nah, kalau misalkan nanti tidak keluar, teman-teman coba lagi. Teman-teman ya, coba lagi, double klik. Nah, sekarang sudah langsung otomatis muncul. Nah, ini kalau bisa ya, ini jangan di delete ya. Atau jangan maksudnya jangan di delete. Jangan di exit guys. Ini kalau di exit dia keluar juga ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi teman-teman sudah ada notifikasi yang tadi tuh, tinggal izinkan saja. Nah, kemudian nanti tinggal buka lagi aja SCR-CPY-nya. Nah, langsung aja buka seperti ini dan dia akan langsung otomatis nge-screen layarnya guys. Tuh. Ada ya. Oke. Nah, ini adalah layar dari sini. Ini hampir sama sekali nggak ada delay, lihat tuh ya. Oke, sama sekali hampir nggak ada delay. Nah, kemudian bagaimana cara masukkannya ke OBS? Gampang guys, tinggal langsung saja masuk ke OBS-nya seperti ini. Contoh di sini saya screen record laptopnya. Kemudian teman-teman plus aja di sini. Nah, kemudian teman-teman cari di sini yang namanya window capture ya. Nah, cari yang window capture yang ini. Oke. Kemudian oke aja atau mau kasih nama di sini SCR-CPY misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, dia akan langsung mendeteksi screen layarnya guys. Oke. Langsung kita oke aja. Nah, dia akan langsung masuk ke sini nih. Mungkin di teman-teman ada ya. Akan langsung muncul di pinggir sini nih. Nah, gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Gitu. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini sudah langsung muncul. Jadi nanti kalau misalkan contoh nih, di sini saya akan coba masuk ke dalam game. Misalkan di sini kita langsung ke PUBG Mobile. Nah, dia akan langsung otomatis mengikuti layarnya. Jadi kalau misalkan nanti di HP di laptopnya dia akan langsung landscape guys. Nah, tinggal teman-teman atur aja. Nah, tinggal ginikan aja. Oke. Kemudian tinggal kasih tengah-tengah seperti ini. Kalau dirasa screen record layar yang ini menghalangi,
teman-teman tinggal nonaktifkan aja ya yang display CPU capture-nya. Nah, jadi gelap. Nah, teman-teman nanti tinggal fokus ini aja. Gitu, guys. Jadi ini fokus dari sini. Oke, ini ada apa nih? Katanya perlu login. Harusnya udah ya. Login. Nah, ini contoh aja, guys ya. Oh, harus login ya. Oh, udah. Otomatis. Ini salah satu contoh aja nih. Oke, dan di sini kalau nggak salah suaranya juga ikut kerekam, guys, suara internalnya. Kita coba. Suaranya kedenger nggak? Nah, suaranya masuk ke sini, guys. Suaranya masuk langsung ke laptop ya. Jadi ketika nanti live streaming tuh suara yang record layar dan sebagainya, dia akan langsung masuk ke laptop. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa lihat mungkin di layar ya. Nah, itu sudah hampir sama sekali nggak ada delay. Lihat ya perbandingannya. Tuh, hampir sama sekali nggak ada delay. Ini keren sih, guys. CRCP ini keren banget sih. Di samping dia sudah otomatis ya. Untuk suaranya juga masuk ke laptopnya atau ke OBS-nya. Jadi untuk live streaming ataupun untuk apa itu enak banget sih kalau misalkan pakai SCR CPY ini, guys ya. Jadi gimana menurut teman-teman ya? Oke, ini sangat-sangat recommended sih dibanding dengan cara-cara yang lain ya. Di sini hampir sama sekali nggak ada delay. Nih, kita coba ke training aja, kita coba ke training zone. Oh, sayang banget di sini training zone-nya harus download dulu, guys ya. Training zone-nya nih. Kita coba download dulu deh. Moga aja nggak lama ya. Tuh, dia hampir sama sekali nggak ada delay. Ini keren sih, asli cuy. Nah, ini mungkin ya untuk Kang Rudi ya. Nah, ini caranya seperti ini. Ini pakai SCR CPY. Mudah banget, gampang banget. Aplikasi yang ada di laptopnya juga itu cuman 5 MB aja. Gitu, guys ya. Jadi di sini kalau menurut saya sih keren. Gitu ya. Nah, ini kayaknya udah bisa nih, kita coba ke training zone ya. Oke, kalau bisa nanti kita coba tes. Ini agak lama sih. Nah, oke, loading lagi, training download lagi, guys. Intinya seperti itulah ya. Jadi di sini bisa suaranya juga, suara sistemnya masuk langsung ke si laptop atau ke PC-nya, guys. Oke. Jadi itu aja mungkin untuk tutorialnya, semoga jelas dan bisa diaplikasikan. Oke. Keren. Yuk, teman-teman yang mau buat konten gaming ya, ini bisa nih. Kalau dari HP, ini live streaming atau pingin sekedar rekam layar aja atau rekam ketika bermain game tanpa live streaming juga bisa, guys, gitu ya. Tuh, langsung ke sana, ke OBS-nya. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.